Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya, perkenalkan Ibu, nama saya Bu Bidan Dwi Nurhayati. Saya bidan di klinik Cemara. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, anak saya hidungnya kemasukan bunga Cina, petai Cina. Iya. Kapan Bu kemasukannya? Kemarin. Oh, ya. Kemudian masih enggak itu? Masih ada sisa atau enggak Bu? Kira-kira masih ini belum kelihatan. Oh, gitu ya Bu ya. Diperiksa. Oh iya, sebelum saya lakukan pemeriksaan, saya analisa dulu ya Bu ya. Namanya anak siapa Ibu? Kak. Anak kaya, laki-laki ya Bu ya. Umurnya adik sekarang berapa? 3 tahun, iya. Ini apa? Baiklah, anak-anak Ibu mau saya periksa dulu ya Bu ya. Iya. Dari hasil pemeriksaan, anak Ibu suhunya bagus, 37 derajat Celcius. Kemudian nadinya 95 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, dan dari hasil pemeriksaan bunga petai yang masuk ke telinganya ya Bu ya, itu sudah tidak ada ya Bu ya? Oh iya, hidungnya. Itu sudah nggak ada ya Bu ya? Oh iya. Untuk pemeriksaannya sudah selesai nih Bu ya. Sekarang akan saya jelaskan penata laksanaan sekalian ya Bu ya. Pertolongan pertama pada cedera yang dialami oleh anak. Ngoten nggih Bu ya? Ya, mungkin ini nanti saya butuh waktu 10 sampai 15 menit Ibu ya untuk pelaksanaan ini. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Iya, yang pertama mungkin saya jelaskan dulu pengertian dari pertolongan pertama. Pertolongan pertama ini yaitu perawatan yang diberikan secara langsung pada orang yang terluka atau penyakit yang tiba-tiba, dan pertolongan pertama ini biasanya tidak dilakukan di tenaga kesehatan atau perawatan medis yang tepat, dan ini bisa terjadi di mana saja dengan alat bantu seadanya. Ngoten nggih Bu nggih. Nah, jenis cedera-cedera yang terjadi itu apa saja Bu? Yang pertama mungkin kecelakaan gitu nggih. Nah, kemudian tersedak itu juga bisa, kemudian kemasukan benda asing ke hidung ya seperti yang dialami oleh adik ini. Ngoten nggih Bu nggih. Kemudian kemasukan benda di telinga juga bisa, dan ada luka bakar. Nah, pertolongan pertama cedera pada anak yang mengalami kecelakaan, misalkan nanti terjadi seperti itu dan anak itu jatuh, nah terjadi memar, itu biasanya nanti kita lakukan kompres dengan air dingin ya Bu ya. Nah, air dingin ini tujuannya untuk mengurangi lebam dan menghentikan perdarahan jika terjadi perdarahan. Kemudian untuk menghilangkan nyeri dapat diberi obat anti nyeri juga. Ngoten nggih. Kemudian jika memarnya itu semakin parah dan terjadi di bagian kepala rawan, itu di atas telinga nggih Bu nggih. Kepala rawan itu ya sama belakang sini nggih Bu nggih. Nah, dan terjadi pembengkakan harus segera dibawa ke rumah sakit. Ngoten nggih Bu ya. Jadi kalau sudah terlihat memar bagian sini sama belakang nggih, dan ada lukanya misalkan perdarahan yang tidak mau berhenti, berarti harus dibawa ke rumah sakit. Ngoten nggih Bu. Nah, jika itu terjadi luka, nggih, nah luka itu harus dibersihkan, Ibu nggih, dan segera dihentikan perdarahannya. Nah, membersihkan luka itu dengan menggunakan cairan steril Ibu ya. Nah, sedangkan untuk menghentikan perdarahannya lakukan dengan cara menutup luka dengan kain atau kasa, kemudian memberikan tekanan. Nah, ini nanti cairan steril itu kalau misalkan di rumah ada itu kan biasanya pakai air matang, bisa ya. Kemudian kalau bisa dengan kain yang bersih, nanti dihentikan perdarahannya dengan ditekan agak lama. Jangan langsung dilepas. Jadi tekan sama agak lama biar perdarahannya berhenti. Ngoten nggih Bu nggih? Iya. Jika terjadi patah tulang, nah itu buka dan periksa area yang cedera Bu. Kemudian perban setiap luka yang terbuka, kemudian balok dan bidai area yang cedera. Jadi nanti dipakai bidai-bidainya bisa seadanya yang ada di rumah, ngoten nggih Bu nggih. Nah, kemudian cari pertolongan medis dan segera bawa ke rumah sakit untuk memastikan cederanya itu
patah atau enggak tulangnya. Ngoten Ibu nggih? Iya, kemudian akan saya jelaskan pertolongan pertama juga pada anak pada saat kasus tersedak dan menggunakan teknik-teknik ya Bu ya. Nah, misalkan tersedak itu memang ada teknik-teknik yang untuk mengeluarkan benda yang membuat tersedak itu. Nah, ini yang pertama dengan black blow. Nah, ini dengan cara letak anak dengan posisi tengkurap Ibu ya. Nah, dikurepke dengan kepala lebih rendah dan berikan pukulan dengan menggunakan tumit di telapak tangan pada bagian belakang anak. Nah, biasanya kayak dijodoki gitu ya. Nah, dijodoki di belakangnya. Itu seperti itu sampai mungkin barang yang ada di dalam nanti bisa keluar. Nonton Ibu ya. Kemudian ada teknik lagi Bu, ada Heimlich manuver. Nah, ini bila obstruksi masih tetap terjadi, berbaliklah ke belakang anak dan lingkarkan kedua lengan mengelilingi badan anak. Jadi kayak dirangkul Ibu ya. Ya, dirangkul kemudian pertemukan kedua tangan dengan salah satu mengepal dan letakkan pada perut bagian atas. Ya, kemudian setelah itu lakukan hentakan ke arah belakang lalu ke atas. Itu sebanyak 5 kali. Jadi seperti ini ya Bu ya. Dirangkul dan terus dihentakkan seperti ini. Kalau teknik yang tadi tidak berhasil. Nonton gitu ya. Nah, misalkan dengan teknik ini ternyata kok juga tidak berhasil, ada evaluasi dulu bagian mulut anak. Apakah ada bahan yang obstruksi atau benda asing yang emang tidak bisa dikeluarkan, apa barang itu nancep apa gimana gitu Bu ya. Nah, misalkan emang tidak segera kalau misalkan memang itu tidak segera bisa dikeluarkan, nah itu tetap harus langsung segera di